Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baik dari UNESA ataupun yang dari luar UNESA yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini dengan judul struktur kristal, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, kami tim pengajar kimia zat padat yang saat ini akan menyampaikan tentang struktur kristal, terdiri dari dua dosen pengampu, yaitu Dr. Haji Harun Nasruddin MS. Yang kedua adalah saya sendiri, yaitu Sami SSI MSI. Struktur kristal ini adalah bagian dari salah satu bab dari kimia zat padat. Bagaimana dengan struktur kristal, apa itu, dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini. Ini adalah salah satu contoh molekul, sel satuan, kristal, dan kisi kristal, dan bagaimana cara untuk mendapatkan struktur kristal, yaitu nanti menggunakan X-ray tube, sinar X atau SRD, juga akan sedikit dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, ini refresh materi sebelumnya. Mari jawab pertanyaan sebagai berikut. Nah, ini supaya Anda semua ingat atau nyambung dengan materi sebelumnya. Untuk saat ini teman-teman, menjawab adalah emas, bukan diam. Oke, silakan dijawab pertanyaan berikut. Yang pertama, keadaan materi itu terdiri dari apa saja? Yang kedua, mengapa padatan bersifat kaku dan memiliki bentuk yang tertentu? Nah, ini beda dengan gas ataupun cairan. Yang ketiga, apa perbedaan padatan amorf dan padatan kristal? Monggo dijawab dulu. Silakan Anda jawab. Nah, kalaupun ketika Anda melihat video ini, boleh Anda ucapkan jawabannya itu. Boleh Anda kemukakan jawaban tersebut. Kalau Anda lupa atau tidak tahu jawabannya, sebaiknya Anda membaca buku kimia zat padat, buku karangan kami, atau melihat video pembelajaran sebelumnya, atau juga bisa melihat buku-buku yang lain ataupun catatan kimia zat padat. Oke, saya anggap Anda sudah menjawabnya. Bagaimana jawaban yang tepat? Anda bisa lihat pada video yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur kristal. Ini materi pertemuan ketiga kalau dalam pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya. Mari jawab pertanyaan sebagai berikut. Nah, sekali lagi untuk saat ini menjawab adalah emas. Bukan berarti nanti Anda saya beri emas, ya. Yang pertama, ini secara garis besar yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin juga Anda sudah tahu sebelumnya melalui pembelajaran yang lain ataupun melalui video-video yang lain. Yang pertama, apa saja ciri khas kristal? Ciri khas kristal itu apa yang membedakan dengan yang lain? Nah, namanya juga ciri khas. Khas pada kristal saja, tidak pada yang lain. Misalkan kalau kemarin kita telah membahas macam-macam padatan, yaitu ada padatan amorf dan padatan kristal. Nah, itu pertemuan kedua, ya. Yang kedua, sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Ada hukum apa saja? Nah, ini tentu hukum yang berkaitan dengan kristal, bukan hukum yang lain, apalagi hukum di bidang sosial. Nah, ini hukum yang berkaitan dengan kristal. Yang ketiga, bagaimana cara mempelajari struktur kristal? Kalau dalam dunia filsafat ini adalah epistemologinya.
Epistemologi. Pertemuan yang kedua kita telah membahas ontologi, apa itu kristal. Lalu pertemuan hari ini kita akan membahas epistemologi, yaitu bagaimana, berkaitan dengan bagaimana ya. Insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas aksiologinya, yaitu untuk apa atau manfaat kristal itu untuk apa saja. Ini pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena itu terus ikuti pembelajaran ini sampai selesai, ataupun ikuti video-video selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan sel satuan atau unit sel dan kisi kristal? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan dijawab dulu. Mohon maaf, ini ada suara-suara mengganggu. Ini video ini diambil di dekat keramaian. Oke, saya mulai dari hal yang sangat menarik. Mungkin Anda sering ikut pelatihan atau ikut training, pernah dengar cerita tentang ini ya. Ini hasil penelitian dari seorang peneliti dari Jepang ya, tentang message from water, pesan dari air. Ini penelitian dari Dr. Masaru Emoto. Kalau saya menyebutnya the power of water. Tapi water yang seperti apa, air yang seperti apa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini hasil gambar kristal dari air. Ternyata air pun ini ada beberapa gambarnya. Ini setelah diberi kata tertentu. Kata ini bisa dalam bentuk tulisan atau diucapkan. Diucapkan seperti ini. Ini kata yang diberi tulisan thank you, tapi dalam bahasa Jepang. Ini tulisannya thank you dalam bahasa Jepang. Ini youfull, ini dalam bahasa Jepang juga. Ini air diberi kata-kata tertentu. Ini bentuknya ini beda-beda ya. Ini diberi tulisan dalam bahasa Inggris youfull. Jadi bentuknya seperti ini. Mungkin ini juga salah satu sebab kenapa orang minum air, padahal air biasa, air murni, bisa menyehatkan, seperti itu. Atau mungkin di tempat Anda, misalkan Anda pergi pada seorang ulama atau kiai atau orang hebat, lalu diberi air yang setelah didoain, ternyata sebagian atau bahkan seluruh penyakit Anda alhamdulillah bisa hilang. Mungkin salah satu sebabnya itu karena air tersebut telah diberi kata-kata tertentu. Oke, air saja seperti itu, apalagi diri kita ya. Kita manusia, makhluk hidup, kalau diberi kata-kata yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Oleh karena itu perbanyaklah ya, perbanyaklah mempelajari sesuatu yang baik, perbanyaklah ya, ikut misalkan training, kajian dan sebagainya yang baik-baik. Ini saya ambil cuplikan video. Jadi film ini menunjukkan proses pertumbuhan kristal dari salah satu enzim yang stabil yang disebut dengan lisozim dari medium air. Ini durasinya kira-kira memakan beberapa detik ya, sebagaimana yang ditampilkan pada screen ini. Ini pembentukan pertumbuhan kristal lisozim. Menarik sekali. Oke, materi sebelumnya yaitu pertemuan kedua, ini refresh ya. Jenis padatan ada dua, mudah-mudahan Anda masih ingat, yaitu true solids, padatan sejati. Lupa, mirip dengan true love dong. Ya.
true love, cinta sejati. Nah, ini true solid, ini nama lain dari kristalin solid, padatan kristalin. Nah, yang kedua adalah amorph solids. Nah, bedanya, nah ini terletak pada ini ya, susunan dari atom, molekul ataupun ion. Nah, ini terulang secara 3 dimensi. Sedangkan ini, nah ini terulang stratur gitu ya. Kalau ini susunannya itu random, acak. Kalau kristalin itu bersifat anisotropi. Ya, ini ciri khas yang pertama. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, anisotropi, yaitu adanya sifat yang berbeda, terutama sifat kimia ya, karena perbedaan susunan partikel dalam arah yang berbeda. Nah, misalkan ini ya, dari arah A ke B, nah ini susunannya seperti ini, sedangkan arah C ke D ini susunannya seperti ini. Tentu ini mengakibatkan perbedaan fisik dari zat tersebut. Nah, apa saja perbedaan fisiknya sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua ya. Perbedaan amorf ini bersifat isotropis. Ini sama, nilainya sama pada semua arah. Nah, oleh karena itu indeks refraktif, thermal, dan konduktivitas elektriknya itu tidak tergantung pada arah. Nah, beda dengan ini. Kalau ini tergantung pada arah, arahnya beda. Misalkan ini indeks refraktifnya juga akan beda. Nah, ini contoh dari true solids atau kristal. Padatan kristal adalah gula, garam. Nah, beda dengan padatan amorf, contohnya plastik, gelas, karbon murni. Bedanya di mana, Pak? Bedanya pada ini strukturnya. Perbedaan struktur juga mengakibatkan perbedaan sifat. Akhirnya apa? Grafit, arang. Nah, ini punya, bisa Anda lihat dari segi penampakannya. Ini warnanya hitam ya, warnanya hitam. Anda tahu grafit ini paling banyak digunakan oleh tukang sate ya, untuk nyate, sate ya, seperti itu ya, artinya untuk membakar ya. Ini harganya pun murah. Nah, kalau dari segi ekonominya ya, harganya murah. Ini banyak digunakan oleh masyarakat baik untuk nyate atau juga isinya pensil. Nah, seperti itu. Ini menggunakan grafit. Beda dengan intan. Intan ini penyusunnya juga karbon, tapi strukturnya beda dengan grafit. Nah, kalau Anda lihat di sini ini bening ya, bisa tembus cahaya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini beda dari strukturnya. Yang satu ini rapuh, ini grafitnya ini rapuh. Yang intan ini kuat, bahkan bisa memotong kaca. Sekali lagi, beda strukturnya. Nah, ini bisa Anda lihat ini ya, strukturnya. Ini struktur dari arang. Arang ini terdiri dari karbon ya. Karbon ini C ini punya 4 tangan. Loh Pak, ini kok dari sini kok kelihatan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Loh kok 5 Pak? Ayo dipikirkan, kenapa kok 5 ini ya? Kok sepertinya 5 ini? Nah, kalau dari sini misalkan ini buat kita patokan ya. Nah, ini C ini kita hitung. Jangan hitung yang di samping-samping, karena yang di samping ini akan berikatan dengan yang lain juga. Tapi ini gambarnya ya memang terbatas ya. Misalkan kita hitung dari yang tengah C ini, coba kita hitung ada berapa kira-kira? Berapa? Oke, betul ya. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah, betul. Loh, bagaimana dengan ini Pak? Kok ini sepertinya 5 Pak? Oke, ini sebenarnya juga 4.
1, 2, 3. Nah, yang di atas dan yang di bawah itu setengah ikatan. Nah, karena setengah ikatan, dia bersifat sangat rapuh. Nah, sehingga ini mudah rapuh. Nah, mudah rapuh. Beda dengan intan. Nah, ini intan ini kuat. Ini kristalin, intan, sedangkan grafit ini bersifat amorf. Ini bersifat menyerap cahaya, nah, sehingga semua cahaya ini diserap, ini bisa meneruskan cahaya, nah, juga bisa memantulkan cahaya. Oke, selain dari sifat anisotropik yang tadi sudah dijelaskan melalui tabel tadi ya, ternyata kristal itu punya ciri khas yang lain. Ini ada 3 hukum yang membedakan kristal dengan zat yang lain. Apa itu 3 hukumnya? Yang pertama, hukum ketetapan sudut antar muka kristal. Yang kedua, hukum perbandingan indeks. Yang ketiga, hukum simetri. Oke, ada 3 hukum. Hukum apa saja? Ya, hukum ketetapan sudut antar muka kristal. Yang kedua, hukum perbandingan indeks. Yang ketiga, hukum simetri. Loh Pak, kok diulang? Iya, biar ingat ya. Nanti video ini kalau Anda belum mengerti ya dilihat berkali-kali, mudah-mudahan tambah mengerti. Kalau ingin lengkapnya, nah, ini sudah saya tuliskan melalui buku kimia dan zat padat. Oke, yang pertama, hukum ketetapan sudut antar muka kristal, the constancy of interfacial angles. Nah, ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Stenson. Beliau adalah pencetus pertama. Niels Stenson ini adalah pencetus pertama hukum dalam kristalografi. Pencetus pertamanya itu Niels Stenson. Niels Stenson. Mudah-mudahan Anda suatu saat juga bisa mencetuskan suatu hukum, termasuk saya. Ya, amin. Yang apa bunyi dari hukum ketetapan sudut ini? Yaitu sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal selalu konstan. Jadi sudut antara bidang-bidang tertentu. Bidang ini bisa diartikan dengan ini ya, face, muka ya. Sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal selalu tetap. Ayo coba kita lihat ya. Ini face, mukanya. Ini contoh, saya ambil contoh misalkan kristal sempurna. Ini bentuknya kubus. Ada berapa bidang, ada berapa muka. Oke, 1, 2 di atas 1 ini ya, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Oke ya, ada 6 muka. Oke, ada 6 muka. Jadi sudut antar mukanya selalu konstan. Misalkan sudut ini. Nah, jadi muka yang sebelah sini sama muka yang sebelah sini itu membentuk suatu sudut ini. Oke. Jadi sudut antar mukanya ini selalu tetap. Nah, selalu tetap. Begitupun dengan ini. Ini sudut antar muka yang di sebelah sini dengan yang sebelah sini, ini sebesar ini juga sama. Nah, dua sudut ini sama. Loh Pak, ini kok bentuknya seperti ini, kristal sempurna. Ini kristal pertumbuhan cepat. Ini ada sisi yang memanjang. Kenapa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa ini ada kristal yang seperti ini, ada yang kristal seperti ini? Nah, ini nanti bermanfaat bagi Anda yang penelitian ya, memperlakukan atau mensintesis suatu kristal. Nah, suatu kristal. Jadi pertumbuhan luar kristal ini dapat berubah ya, bergantung pada kondisi pengkristalan.
seperti kecepatan pertumbuhan muka. Jadi kalau kecepatan pertumbuhan mukanya lambat akan melambat. Di sini maksudnya ketika pendinginan atau proses pemanasan ini dilakukan sedikit demi sedikit, akan menghasilkan kristal yang besar. Nah, ini beda halnya dengan ketika Anda mensintesis suatu kristal. Ini pengkristalannya baik itu melalui proses pemanasan ataupun pendinginannya. Nah, ini dilakukan dengan cepat. Misalkan dari furnace ini sudah mencapai suhu yang Anda inginkan, sudah selesai misalkan seperti itu, langsung diambil terus. Seperti itu. Furnace ini panas ya, misalkan apalagi suhunya misalkan sampai 400-600, ini kan panas sekali ya. Walaupun Anda ngambilnya secara hati-hati, tapi ketika Anda ambil secara langsung dari furnace, nah ini perbedaan suhunya akan sangat besar. Dari tempat yang sangat panas lalu Anda pindahkan ke suhu kamar, misalkan demikian. Nah, ini menyebabkan efek ya. Jadi bagaimana cara terbaik membuat suatu kristal? Nah, ini tergantung juga penggunaan ya, atau tergantung juga tujuan Anda membuat kristal itu. Misalkan ya, Anda boleh cari artikel berkaitan dengan kristal yang akan Anda buat. Pada beberapa pengotor tertentu, muka yang berbeda tumbuh dengan laju yang berbeda dan menghasilkan banyak bentuk. Nah, sebagai contoh, jika NaCl dikristalkan dari larutan lewat jenuh, ia dapat menghasilkan kristal kubus. Nah, ini kristal kubus. Apa itu kristal kubus dan lain sebagainya, nanti ada pertemuan tersendiri ya. Beberapa jenis kristal. Namun bila urea ditambahkan sebagai pengotor akan menghasilkan kristal oktahedral. Ini kristal oktahedral seperti gambar berikut. Nah, ini sudut antarmuka, ini juga ada sudut antarmukanya. Nah, jadi jika diberi pengotor, nanti pertumbuhannya, ini juga akan menghasilkan banyak bentuk yang berbeda dengan kristal murni. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan hukum perbandingan indeks atau hukum perbandingan perpotongan. Nah, ini menurut salah satu ini HW, perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap. Saya ulangi, ini hukum perbandingan indeks, perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap. Oke, maksudnya Pak? Oke, langsung saja ya. Ini saya beri langsung cara menentukan indeks Miller. Ini dapat dilihat pada tahap-tahapan berikut. Yang pertama, boleh Anda catat ya. Atau sekarang sudah canggih, Anda foto langsung ya dengan HP Anda. Nah, nanti ketika contoh, Anda lihat hasil foto tersebut atau catatan tersebut supaya mudah. Yang pertama, tuliskan perpotongan atau intercept bidang pada sumbu sebagai kelipatan dari A, B, C. Misalkan MA, MD, NB, dan PC. Jadi nilai M, N, P disebut indeks WIS. Masih bingung? Nanti tenang, ada contohnya supaya nggak bingung ya. Nah, contohnya juga banyak. Tuliskan kebalikan dari L, M, dan N. Nah, kebalikannya. Hapus fraksi dan tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai HKL.
Ini mohon maaf ya. Nah, ini kebalikan dari ini maksudnya ya, M and P. Nah, ini ada yang salah, ini bukan ya. M, N, dan P. Lalu hapus fraksi dan tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai HKL. Nilai tertentu dari HKL. Oke, yang keempat, indeks Miller bidang adalah HKL. Jika salah satu dari HKL negatif, maka indeks bidang tersebut ditulis tanda shred ya, di atas indeks tersebut. Nah, misal, ini belum ditulis ini ya, HKL-nya ini di atas ini ada shred, nah, berarti ini bernilai negatif. Oke teman-teman ya, nah, ini contoh tadi tahapan-tahapan yang sebelumnya ini ada 4 tahap. Ini saya ringkas menjadi tabel seperti ini ya. Nah, tahap perpotongan, nah, ini menentukan indeks Weiss, lalu membuat kebalikannya. Nah, terakhir indeks Miller. Oke. Ini ada 3 contoh. Ini saya berikan 2 contoh. Contoh yang ketiga coba tebak. Jadi berapa indeks Millernya? Coba ditebak. Nah, tenang, saya beri contoh dulu ya. Contoh dulu. Oke. Bidang P. Nah, bidang P ini bidang P ya. Ini membentuk segitiga seperti ini. Nah, segitiga seperti ini. Memotong, nah, ini sumbu A. Nah, memotong A, B, dan C pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini tanda penanda ya, penanda. Oke, bidang P dulu. Bidang P ini memotong sumbu A pas di A-nya. Memotong sumbu B pas di B-nya. Dan memotong sumbu C juga pas di C ya. Penuh artinya ya, bukan seperberapanya, bukan, atau melebihi juga bukan, atau tidak memotong juga bukan. Jadi memotong. Jadi karena pas kita tulis 1, pas di A, pas di B, pas di C. Nah, 1. Ya, ini aslinya ada tulisan di depannya ini 1, 1, 1. Tapi karena 1 kali A ya tetap A, nggak usah ditulis ya. Nah, menghemat. Jadi indeks Weiss-nya itu 1,1,1. Kebalikannya 1/1 ini juga 1 ya. 1, 1, 1. Indeks Miller-nya ya 1, 1, 1. Nah, wah, mudah dong Pak. Mudah. Sekarang contoh yang sedikit sulit, tapi insya Allah Anda bisa kalau Anda memperhatikan ya. Bidang Q. Oke, Anda lihat bidang Q. Nah, bidang Q ini Q ya. Q, bidang Q. Oke, bidang Q. Memotong sumbu A dia. Nah, ini sumbu X. Ya, ini jarak A-nya. Jarak A itu dari sini ya, dari 0 sampai ini A ini. Oke. Nah, ini memotong ini A ini pada setengah A. Ini sudah dibagi supaya mudah melihatnya. Ini ada 2 shred ini, 1, 1. Nah, jadi ini setengahnya. Ini memotong pada setengah A. Oke. Kalau pada B, oh ternyata memotong di sini. Ini kita lihat, ini dibagi 1, 2, 3, dan 4. Oh, dibagi 4 ya, dibagi 4 bagian. Sedangkan dia kalau dihitung dari sini, dia masuk bagian ketiga. Karena dibagi menjadi 4 berarti 3/4B. Nah, mudah kan ya? 3/4. Kenapa ngitungnya 3 itu dari sini ya? 1. Nah, mulai nolnya dari sini. 1, 2, 3. Semua baginya 4 berarti 3/4B. Lalu bagaimana dengan C? Apakah dia memotong sumbu C? Nah, ini bisa Anda lihat pada Q. Ini sekali lagi ini yang warnanya kuning Q ini ya. Ini tidak memotong sumbu C. Beda dengan yang P tadi.
Nah, P ini tadi memotong sumbu Z pada C. Nah, kalau ini Q ini tidak memotong sumbu Z, nggak memotong. Karena nggak memotong, ini kita tulis tak terhingga C. Oke, sudah. Indeks waste-nya apa? Ya ini tinggal kita tulis lagi, setengah, 3/4, tak hingga. Kebalikannya apa? Nah, kebalikan dari setengah apa? Ya 2. Ya. Kebalikan dari 3/4 ya 4/3. Nah, gampang sekali, Pak. Ya. Oke. Lalu ini kebalikan dari tak hingga 0. Nah, seperti itu ya. 0. Ini masih ada bilangan pecahan. Nah, masih ada bilangan pecahan, kita bulatkan. Kita bulatkan semuanya dikali berapa? Kali berapa ya? Ada yang tahu? Kali ini ada 3 ya, supaya 3-nya hilang. Ini dikali 3. Oke, dikali 3. 2 kali 3 ini 6. Sedangkan ini 4/3 dikali 3 ya, ini tepat ini ya, ini 12 ya. Mohon maaf kalau 4 kali 3 memang 12 ya, ini sudah benar ya. Nah, 3-nya dicoret ya, karena dikali 3 ya, jadi 4. Nah, ini sudah benar ya. 0 kali 3 0. Oke, jadi hasilnya 6, 4, 0. Bagaimana dengan bidang R? Bidang R itu ini ya. Nah, coba Anda jawab dulu ya, bidang R-nya. Nanti kalau dosennya yang mengerjakan semua, yang pinter ya dosennya saja ya. Nah, supaya Anda juga bisa pinter, bahkan harapan saya jauh lebih pinter dari kami semua tim dosen, maka sering-seringlah belajar ya, seringlah belajar. Seperti saya dulu itu belajar tiap hari 6 jam teman-teman ya, 6 jam, mulai dari ba'da maghrib sampai dengan sekitar jam 12. Nah, mudah-mudahan Anda terinspirasi ya, 6 jam. Oke, tentukan indeks Miller bidang P, Q, dan R pada kubus berikut. Nah, kubus berikut ini ada suatu kubus, ini ada bidang P, bidang Q, dan bidang R. Oke, saya ambil satu contoh ya. Bidang P ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi bedanya ini ada suatu gambar 3 dimensi. Lalu ada satu bidang yang kita tentukan ya, ada satu bidang yang kita tentukan. Berarti ini kalau ditarik suatu garis ya, dari sini ke sini ini X, set, nah, tembus ke sana ya. Lalu Y, set, ke sini, Z, dari sini ke sini, Z. Oke ya, seperti tadi ya. Jadi X, Y, dan Z. Oke, bisa dipahami? Sekali lagi, X, Y, dan Z. Oke, sudah paham, alhamdulillah. Oke, bidang P ini seret, nah ya, memotong sumbu X pada A. Nah, ini A ya. Nah, kalau tadi seperti tadi ya, memotong sumbu A ini. Sedangkan bidang P ini kalau Y-nya kan sebelah sana, Y sebelah sana, ini ya. Nah, ini enggak memotong sumbu Y, tidak memotong sumbu Y. Nah, beda dengan ini memotong sumbu Y ya. Berarti kalau tadi memotong sumbu X pada A, nah ini berarti 1A.
Pak, kok gak ditulis? Ya, tadi sudah ditulis ya. Yang sebelumnya, contoh sebelumnya. Contoh ini mengangan-angan ya. Nah, silakan Anda tulis di buku juga nggak apa-apa ya. Nah, diajari cara mengangan-angan ya. Memotong sumbu X pada A, tidak memotong sumbu X, sumbu Y ya, tidak memotong, berarti tadi lambang tak terhingga ya. Juga tidak memotong sumbu Z. Kalau ini memotong sumbu Z, berarti tak hingga C. Nah, jadi 1A tak hingga B, lalu tak hingga C. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Waste-nya berarti 1 tak hingga. Nah, ini salah satu kelemahan dari indeks waste dan nilai tak hingga seperti tadi itu. Karena itu diperbaiki dengan indeks Miller ya, indeks Miller. Lalu dibuat kebalikannya. Nah, sehingga didapatkan langkahnya seperti tadi ya. Indeks waste dibuat kebalikannya ya. Dibuat kebalikannya tadi. Nah, mengingat tadi ya, ini saya tidak membaca ini, tapi mengingat yang tadi 1 tak hingga. Lupa ini kan 1 bukan, tapi mengingat yang tadi ya. 1 yang tadi itu maksudnya ini ya. Nah, ini ya, P ini ya. Jadi P ini 1 tak hingga. Oke, itu adalah indeks waste-nya, 1 tak hingga. Nah, jika 1 tak hingga itu dibuat kebalikan, maka menjadi 100. Oke. Lalu ketika dibuat indeks Miller menjadi 100. 100. Ingat ya, indeks Miller tidak menggunakan tanda koma. Ini sudah kesepakatan ya. Oke, jadi jawabannya apa? Indeks Millernya apa? Oke, sudah kita bahas. 100. Oke, pintar. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan indeks Miller Q dan R? Silahkan Anda coba ya. Banyak latihan, insya Allah tambah pintar ya. Amin. Bisa karena terbiasa ya, sering-sering latihan. Oke, kita lanjutkan ya. Berdasarkan data indeks Miller yang tadi kita bahas dan panjang sisi A, B, dan C dapat ditentukan jarak yang tegak lurus antara dua bidang yang berdekatan dari suatu kumpulan bidang dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Seperti di indeks Miller HKL tadi sudah didapatkan, lalu panjang sisinya juga ada dari hasil penelitian ya. Nah, untuk itu bisa ditentukan nilai D. Oke ya. Bila sumbu sel satuan saling tegak lurus, yaitu untuk sistem ortorombik, tetragonal, dan kubus, nilai D dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Oke, ini persamaannya ya, bisa Anda baca sendiri, panjang nih persamaannya ya. Sekarang hukum simetri ya, hukum simetri. Hukum simetri menyatakan bahwa kristal dari zat yang sama mempunyai unsur simetri yang sama. Unsur simetri dalam kristal kubus ini ada pusat simetri, ada sumbu simetri, dan bidang simetri. Ya, ini pusat simetri. Ini saya ambil contoh kubus ya, pusat simetri. 1 ya, pusat simetrinya 1. Lalu 13 sumbu simetri. 13 sumbu simetri. Mana ini? Nih ya, B sumbu. Ya, ada 13. 13 itu mana? Lupa kok banyak sekali. 13 itu ngitungnya seperti ini ya. 1 2 3. Ini tembus ya. 1 tembus red. Nah, ini tanda misalkan ini segitiganya seperti ini. Ini tembus dari diagonal ya. Ke sini. Nah, ini tembus ya. Begitupun dengan ini. Ini juga tembus ya. Oke, kita hitung. Ini kalau di atas ini ada 6. Yang di bawah nggak usah dihitung ini. Karena apa? Ini tembusan dari ini ya. 6 ditambah dengan ini
ya. 1, 2, 3. Oh, mohon maaf, ini bukan 6 nih. Ini adalah 9 ya. 9 tambah ini 1, 10 tambah 3, 13. Lupa ini nggak dihitung. Ini sudah dihitung dari sini ya. Ini tembusan sudah ini. Nah, ini simetri ya. Simetri. Lalu ada 9 bidang simetri. Nah, ini bidang. Kalau ini berupa titik, ini berupa sumbu, ini sekarang berupa bidang. Nah, ini jika dibagi 2 ini sama ya. Nah, membentuk bidang ya. Bidang yang terbagi ini sama. Oke. Ada 9 bidang simetri. Oke, ini ya. Ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh Pak, ini kok nggak ada bidang ini kok sepertinya garis. Enggak, ini bidang ya. Ini bidang ini ya. Ini bidang miring yang di sini, ini terus ke sini. Nah, ya seperti ini ya, seperti ini. Ini semuanya bidang termasuk ini ya. Ini bidang ini. Set. Nah, seperti itu. Jadi ada 9 bidang simetri. Ada 9 bidang. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Salah satu cara mempelajari struktur kristal. Mungkin Anda juga pernah diajari pada mata kuliah lain ya, kimia anorganik ataupun instrumen ya. Ini salah satu caranya yaitu dengan menggunakan difraksi sinar X atau XRD. XRD ya. X-ray diffraction. Ini menurut Lau, kristal dapat bertindak sebagai kisi-kisi sinar X. Jadi ketika seberkas sinar X yang mengenai kristal akan membentuk sejumlah bayangan dengan intensitas yang berbeda. Oke, kristal dapat bertindak sebagai kisi-kisi sinar X. Jadi ketika seberkas sinar X yang mengenai kristal akan terbentuk jumlah bayangan dengan intensitas yang berbeda. Oke, ini X-ray tube. Nah, ini set disinari dengan adanya kolimator ini nanti ada sinar tertentu yang akan ini mengenai kristal. Nah, dari sana ada sebagian yang dibelokkan, ada sebagian yang ditembuskan. Nah, nanti film ini akan dianalisa ya. Oke, lebih lengkapnya nanti ada pembahasan tersendiri tentang XRD ya, pertemuan selanjutnya. Ini masih sekilas ya tentang kristal itu. Jadi pembahasan kristal memang banyak ya. Oke, lanjut. Sel satuan atau unit sel dan kisi kristal, kristal lattice. Ya, ini sel satuan dalam gambar 2 dimensi. Ya. Nah, jadi kalau sel satuan bergabung dengan sel satuan yang lain, nah ini nanti akan membentuk yang namanya kisi kristal. Nah, ini dalam bentuk 2 dimensi ya. Nah, ini sel satuan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini seperti ini ya. Misalkan ini ada molekul. Ini molekul ini atom-atom ini bisa menempati ini ya. Nah, dalam sel satuan ini. Nah, bisa menempati dalam sel satuan. Sel satuan ini ketika bergabung dengan sel satuan-satuan yang lain, maka akan membentuk kristal ya, kristal. Kisi kristal ini terdiri dari garis kisi, ini garis kisi. Ada berapa garis? Di bawah ini ada 4, di atas ada 4, di samping juga ada 4. Berarti ada 12 garis ya, kisi. Ya. Ini ada berapa titik? Ini ada 4, ini ada 4. Ada 8 titik kisi. Oke. Jadi unit dasar sederhana atau blok bangunan pengulangan terkecil dari kisi kristal disebut sel satuan atau unit sel. Oke. Kisi kristal kumpulan dari sel satuan yang
teratur. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah membahas tentang kristal ya, kristal. Jadi banyak sedikit ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi Anda semua ya. Ini buku kimia zat padat yang bisa Anda gunakan. Ini karangan saya, Pak Harun dan Pak Pirim. Ini buku referensi yang lain yang ini saya gunakan juga referensi ketika saya buat buku kimia zat padat. Tentu selain ini masih banyak lagi referensi yang lain. Oke, terima kasih. Demikian dari kami, supaya video ini lebih bermanfaat dan bisa dilihat oleh banyak orang. Silahkan ya, silahkan di subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Amin. Demikian dari saya Sami, manusia biasa. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, bisa di komen pada video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.